Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam saudara-saudaraku. Kita lanjut ya, seperti yang sudah saya janjikan. Kita bahas dan kita kupas semua dan apapun tentang ilmu-ilmu yang ada di ajarannya orang-orang Putra Romo. Dalam hal ini ilmunya Kanjeng Romo Sejati, Gusti Prabu Heru Cokrosemono Sastro Hadijoyo. Nih, ada pokok bahasan menarik. Kemarin setelah saya kupas tentang kuncinya urip dan paweling, ada salah seorang netizen itu yang telepon saya terus tanya begini, Pak De, orang-orang Putra Romo itu kiblatnya kemana ya Pak De? Orang-orang Putra Romo itu punya kiblat nggak Pak De? Gitu ya pertanyaannya ya. Bagus banget ya pertanyaan itu. Jadi gini ya, saudaraku ya. Kalau kita bicara masalah kiblat, ya wis, tak anukan aja semuanya ya. Kiblat itu kan banyak sih, apalagi kebetulan orang-orang Putra Romo ini kan kebanyakan orang Islam ya. Kalau kita bicara masalah kiblat, ada orang yang bilang ya, kiblatnya doa, kiblatul doa gitu ya, yang dulu saya dapat dari Romo Ajengan itu ya. Kiblatul doa itu menghadap ke langit ya. Meskipun kita tahu bahwa Gusti Kang Maha Suci itu tidak ada di langit, tapi Gusti Kang Maha Suci lah yang menciptakan langit itu. Tapi yang namanya doa nggak mungkin tangan kita itu begini, ya, gini gitu nggak mungkin. Mesti tangan kita begini, ya. Ini adab berdoa bahwa kita menganggap Gusti Kang Maha Suci urip itu ada di atas kita. Ya, sesuatu yang kita muliakan, kalau orang Jawa bilang itu selalu kita letakkan di atas kita. Nah ini sudah. Terus ada lagi yang namanya kiblatul sholat, kiblatnya orang sembahyang itu di Ka'bah, orang Islam kan. Kalau kiblatul sujud itu kita menghadap ke bumi, kepala kita tempelkan ke bumi. Orang sujud kan begitu, nggak ada tuh orang sujud itu gini kan nggak ada tuh. Ya, orang sujud itu pasti kepalanya ini kita letakkan di bumi, karena bumi itu kiblat sujudnya orang. Kalau Ka'bah itu kiblat sujudnya orang sembahyang. Kalau kiblatnya doa itu langit. Terus ada lagi sebenarnya kiblat tawasul. Kalau orang Islam ya, kalau orang kita bilangnya itu kiblatnya orang-orang yang menjalankan semedi, orang-orang menjalankan apa? Sembah sungkem atau sembah bekti. Nah, itu biasanya tempatnya di petilasan atau pesarean. Jenengan tahu petilasan tuh? Petilasan itu tempat leluhur kita dulu moksa. Kalau pesarean itu dalam bahasa Indonesianya itu pemakaman, kuburan. Ya, tapi kuburan temenan loh ya, ini bukan kuburan palsu kayak kuburannya orang-orang itu, enggak. Disitulah tempatnya, kiblat-kiblatnya itu. Sudah ya. Nah sekarang yang jenengan tanyakan, kiblatnya orang Putra Romo itu kemana Pak De? Kiblatnya orang-orang Putra Romo itu ya di diri. Ya. Karena orang Putra Romo itu nggak seperti orang-orang yang lain. Makanya masnya itu tanyanya baik. Apa orang Putra Romo itu kalau menjalankan patrap semedi suci harus menghadap ke kiblat kayak orang Islam? Atau menghadap ke timur kayak orang Sabto Dharma Pak De? Enggak. Kita nggak menghadap ke barat dan tidak menghadap ke timur, ke utara, ke selatan pun jadi. Karena kiblat dari patrap semedi suci itu ada di diri. Kita menghadap kepada diri kita sendiri. Nah itu kalau orang Romo Agung dulu ngajarkannya itu gitu. Pada saat kamu menjalankan patrap semedi suci, usahakan kamu bisa menjalankan yang namanya lebur badan dadi nyawa, lebur nyawa dadi sukma, lebur sukma dadi cahya, lebur cahya dadi rasa ya.
Kalau lebur rasa jadi apa Pak De? Ya jadi urip. Nah itu makanya kiblatnya orang Putra Romo itu di dirinya. Ya, orang Putra Romo nggak diharuskan harus menghadap ke barat, menghadap matahari, harus menghadap ke menghadap ke barat, menghadap bulan, ke timur menghadap matahari gitu enggak. Iya. Jadi seperti itu ya Mas ya. Kalau jenengan mau tahu ya atau membahas masalah kiblat ya. Jadi kiblat itu seperti itu. Ada kiblat doa, ya langit itu tempat kita memohon, ya kita ngangkat tangan seperti tadi yang saya jelaskan. Kiblatnya orang sembahyang, kalau itu orang Islam ya di Ka'bah, kiblatnya orang sujud pasti di bumi. Karena menghadap ke bumi, kepala kita tempelkan di bumi. Ya. Kalau kiblatnya orang semedi, sembah sungkem atau sembah semedi, ya pasti di petilasan sama pesarean. Ya, kita rasanya lebih mantep tuh. Kalau kita melakukan semedi sembah sungkem atau sembah bekti di depan pesarean atau di pemakaman leluhur atau orang tua kita itu kan pasti lebih mantep gitu ya itu. Karena memang kiblatnya sembah sungkem dan sembah semedi atau kalau orang Islam bilangnya kiblatnya orang tawasulan itu ya di makam. Ya. Makam itu bukan kiblatnya orang doa, enggak. Kiblatnya orang doa itu langit. Berdoa kepada Tuhan. Kalau di pemakaman, di pesarean, di petilasan itu ya itu kita tawasulan gitu kalau orang Islam bilang ya. Kalau orang Jawa bilangnya ya sembah sungkem, sembah semedi. Ya kita bukan berdoa kepada apa yang ada di makam, apa yang ada di petilasan, enggak. Justru kita yang mendoakan leluhur kita yang moksa di petilasan itu atau orang-orang tua kita yang sudah terkubur di tanah itu mendapatkan pengampunan, ya, mendapatkan karahayun dan juga kemuliaan di alam beliaunya masing-masing. Tuh. Jadi ada 5 lah Mbak De. Iya, ada 5. Kalau mau ngomong selengkapnya ya ada 5. Makanya banyak orang-orang dulu itu yang kalau patrap semedi itu menghadap ke pohon, menghadap ke laut, di puncak gunung itu sebenarnya jangan dibicarakan tentang menyembah pohon, menyembah laut, menyembah gunung, enggak. Iya. Iya. Kemanapun yang namanya patrap semedi suci orang-orang Nusantara ya, dalam hal ini ajarannya Romo ya, seperti yang saya anut ya. Ya kiblatnya itu ya ke diri saya, mau saya di gunung, mau saya di gua, di laut, mau saya di hutan, di alas Purwo sana ya. Atau di alas Ketonggo sana, atau saya di perbukitan sana, di Jolotundo sana, di Patirtan sana, kiblatnya tetap diri saya. Enggak saya terus menyembah air, saya menyembah itu enggak. Itu kan jenengan yang enggak tahu. Terus jenengan anggap bahwa saya bersembahyang menghadap apa yang ada di depan saya. Ya wajar kalau jenengan enggak tahu. Kalau jenengan ngomongnya sembarangan, menuduh kalau orang Nusantara, orang Putra Romo itu kiblatnya nggak jelas. Kadang kalau sembahyang ngadep ini, ngadep itu, karena jenengan nggak paham. Jadi ya saya maklumi. Nggak mungkin saya marah. Saya nggak akan marah kalau sama orang nggak paham. Kalau jenengan paham, nggak mungkin ngomong kayak begitu kan gitu. Jadi buat apa saya bikin marah? Gitu. Jadi gimana Mas? Paham ya? Apa itu kiblatnya orang-orang Putra Romo? Ya memang semuanya orang itu kan menghadap ya Mas. Mau ke timur, mau ke barat, mau ke utara itu ya sama aja. Makanya Romo pernah bilang bahwa Romo juga menurunkan Sabdo Caroko itu kan yang saya pelajari di situ. Salah satu dari aksara urip itu kan ada yang namanya aksara urip po, papan kang tanpa kiblat. Apa itu maksudnya? Gusti Kang Maha Suci itu tidak ada di kiblat manapun. Dan ada di kiblat yang manapun. Jadi nggak bisa kalau kita disuruh model kayak orang Sabto Darmo, sembahyangnya harus ngadap ngetan, ngadap ke timur, ngadap matahari, manjing urip gitu katanya ya. Karena timur itu adalah gerbang kemuliaan. Ya manjing urip. Ya, kalau kita ngadap ke barat, nah, di situ manjing surup. Itu jangan mahalnya dengan menghadap ke dalam gerbang kematian itu nggak ada istilah yang kayak begitu.
Ya, kita mau menghadap kemana nggak apa-apa, kan sudah dijelaskan di Sabdo Caroko itu yang diturunkan sama Kanjeng Romo. Ya, aksara uripa itu maksudnya papan kang tanpa kiblat. Ya, dari Gusti Kang Maha Suci itu ada di kiblat manapun. Kamu mau menghadapkan dirimu kemanapun bisa. Ragamu yang kamu hadapkan ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat. Ya, tapi semuanya harus balik ke dalam diri kamu. Ya, itu tadi yang saya bilang. Romo Ageng bilang dulu itu ngerasuk kabudan. Ya, ngerasuk kabudan itu masuk ke dalam. Ya, pakai teknik itu tadi. Lebur badan jadi nyawa, lebur nyawa dadi sukma, lebur sukma dadi cahya, lebur cahya dadi rasa, dan lebur rasa dadi urip. Nah, itu. Ya. Makanya dalam setiap patrap semedi suci, ya, orang-orang Putra Romo itu kalau mereka tahu loh ya, saya bukan bilang mereka semuanya tahu. Kalau mereka tahu pasti langkahnya seperti itu. Ya, bukan Pak De, kalau ini harus ngadap ke utara, ini harus ngadap ke timur, ini harus hadap ke barat, ini harus hadap ke selatan. Nah, ini yang saya bingung. Ya, itu dari kitab mana saya nggak ngerti. Ya. Karena kita baca patrap semedi suci itu kita mau menghadap kemana aja nggak masalah sepanjang kita bisa ngerasuk kabudan, bisa ngelebur roko dadi nyawa, nyawa dadi sukma, sukma dadi cahya, cahya dadi rasa, rasa dadi urip. Ya wis itu. Itu kalau patrap semedi suci ya Pak De Agus. Nah kalau patrap mujo semedi Pak De ya sama. Patrap mujo semedi itu kan panyuwunan. Iya. Sekalian ya, tak terangkan itu kan. Patrap mujo semedi itu kan panyuwunan. Iya. Iya, seperti kalau jenengan mau tahu sekalian tak jelaskan itu. Iya. Jadi kiblatnya orang-orang Putra Romo itu di dirinya. Dan orang Putra Romo itu tidak pernah berdoa. Karena orang Putra Romo itu tidak punya doa. Orang Putra Romo itu punyanya panyuwunan. Lah nyuwunnya kepada siapa? Kepada panjenengan. Lah panjenengannya yang mana Pak? Yang di diri. Kan sudah saya bilang bahwa di dalam diri manusia itu ada Begawan Cipta Wening, ada Begawan Mintoro Rogo, ada Begawan Konto Rupo, ada Begawan Konto Warno, dan juga sedulur empat. Nah, nggak ada orang Putra Romo berdoa. Ya. Orang Putra Romo itu panyuwunan. Makanya selalu seperti itu. Asmonya disebut, habis itu ngomongnya jeneng sila mijila panjenengan ingsun kagungan karso arso apa. Ya salah satu dari apa yang ada di dalam dirinya itu tadi yang diperintahkan. Ya karena itu kekuatan yang berasal dari Gusti Kang Maha Suci. Semua kekuatan itu adalah wujud manifestasi dari Gusti Engkang Maha Suci yang ada di dalam diri kita. Jadi nggak pakai kodam-kodaman. Nggak ada orang Putra Romo berdoa. Kalau orang Putra Romo berdoa ya saya ketawa. Orang berdoa itu apa sih? Iya, orang berdoa itu kan apa ya kalau saya bilang ya? Pasrah kepada sesuatu yang tidak ada perintah. Ya, kita berdoa, terkabul ya syukur, nggak terkabul ya wis nggak apa-apa. Itu orang berdoa. Kalau orang Putra Romo nggak bisa begitu. Kalau orang Putra Romo itu panyuwunan. Salah satu dari diri kita ini bisa kita keluarkan, kita mijilno. Ya setelah itu kita perintah untuk berbuat seperti apa yang kita mau. Nah itu panyuwunan. Itu jauh lebih mustajabah daripada doa. Jadi ngadapnya ke diri juga Pak De. Iya. Ya, memang kita mau minta tolong sama siapa? Kodam yang ada di luar diri. Nanti kamu jadi iya nanti jenengan jadi korban kodam-kodam itu tadi, makhluk-makhluk begitu itu. Jangan biasakan memerintah sesuatu yang ada di luar diri. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan dulu. Kalau jenengan berani merintah berarti harus berani bayarin. Kalau jenengan berani ngongkon-ngongkon ya kudu wani makani. Nah, orang Putra Romo nggak ada begitu. Gimana? Enak ya kalau sama saya ya. Jenengan tanya satu tak kasih dua ya. Jenengan tanya masalah kiblatnya Putra Romo sekalian tak ajarkan cara ya itunya Putra Romo ya. Jadi diingat itu, orang Putra Romo itu nggak punya kiblat yang menghadap ke utara, selatan, dan timur. Enggak. Orang Putra Romo itu menghadapnya itu tetap ke diri.
Dan orang Putra Romo nggak punya doa, karena orang Putra Romo itu yang punya panyuwunan. Bagi orang-orang Putra Romo, berdoa itu tidak ada artinya. Yang ada artinya itu panyuwunan dengan cara mejel asmo, ya mengeluarkan yang namanya panjenengan ingsun kagungan karso itu tadi. Kita perintahkan salah satu saudara yang ada di dalam diri kita supaya dia melakukan seperti apa yang kita mau. Nah, itu namanya panyuwunan, bukan doa. Kalau doa itu kita pasrah, dikabulkan ya nggak apa-apa, nggak dikabulkan ya wis. Ini gimana, saudaraku? Terlalu cepatkah cara saya menjelaskan? Enggak ya? Bisa dipahami dengan baik ya? Apa itu kiblat dan apa itu panyuwunan ya. Jadi nanti mungkin saya kasih tamil gitu ya, kiblat dan panyuwunan Putra Romo gitu ya. Gimana? Ada yang kurang nggak dengan apa yang saya jelaskan di sini? Kalau kita bahas tadi ya, ngomong masalah kiblat ya. Ya memang seperti itu ya. Bukan kok saya mencampur-campurkan. Saya jelaskan semuanya supaya jenengan tahu. Soalnya selama ini tuh saya dengar di luaran sana itu sebenarnya saya dengar Mas. Sebelum jenengan telepon tanya sama saya itu sebenarnya saya sudah tahu. Ada sebagian kakadangan kita tuh yang ngomongnya kayak begitu. Kalau baca ini katanya harus madhab timur Pak De. Kalau baca ini katanya harus madhab barat Pak De. Lah ini lah saya nggak ngerti ngadap timur, ngadap barat, ngadap utara, ngadap selatan itu sebenarnya yang diomongin apa? Masalah ngadapnya atau di situ ada kiblat tertentu? Iya. Yang kita tuju, karena setahu saya dari Romo Ageng dulu yang mengajarkan kepada saya, kiblatnya orang Putra Romo itu di dalam dirinya sendiri. Nggak ada ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur. Iya. Tetap ke diri dengan proses itu tadi. Iya. Supaya kamu benar-benar bisa memasuk kepada kiblat yang utama, kiblat yang sesungguhnya dalam diri kamu, ya kamu harus bisa menjalankan yang namanya pangleburan. Nah itu tadi yang disebut dengan lebur badan dadi nyawa, lebur nyawa dadi sukma, lebur sukma dadi cahya, lebur cahya dadi rasa, lebur rasa dadi urip. Nah itu ya kalau sudah itu ya lo berarti intinya kan kiblatnya orang-orang Putra Romo itu ke hidupnya masing-masing gitu Pak De. Iya. Ya, terus kita menghadap kemana? Kalau tidak menghadap kepada hidup kita. Bukankah hidup itu anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Gusti Kang Maha Suci dalam diri kita? Ya. Anugerah terbesar itu kan hidup kita. Kalau kita tidak menghadap ke hidup kita, terus kita mau menghadap kemana? Ya. Karena hidup kita itulah sentral dari semua yang ada di dalam diri kita. Mau kita punya begawan konto wano, konto rupo, mau kita punya saudara 4. Tapi kalau kita nggak punya hidup, ya mau gimana? Mau dibilang apa kalau nggak punya itu? Makanya itu, ya, intinya kiblat dari orang-orang Putra Romo itu ya di hidupnya masing-masing. Dan orang Putra Romo itu tidak pernah menjalankan satu doa. Ya, karena ada 2 ya, dulur-dulur ya, kakak tangan saya semua yang saya tresnani ya. Ada Patrap Mujo Semedi, ya kita tadi kan kiblatnya hidup kita. Ya. Terus ada Patrap Semedi Suci, yaitu diri kita atau hidup kita. Dan yang kedua adalah Patrap Mujo Semedi yang saya sebut dengan panyuwunan. Nyenyuwunnya ya kepada salah satu yang ada di dalam diri kita. Ya, itu tadi yang kita sebut. Kita suruh mijil supaya dia melaksanakan atau mengabulkan apa yang menjadi panyuwunan kita. Nah, itu. Mas, ya, ini penjelasan saya tentang apa yang jenengan telepon kemarin. Ya, semoga dengan penjelasan saya ini bukan hanya jenengan, ya, tapi kadang-kadang Putra Romo yang ada di luar sana, baik kadang putra maupun putri, ya, kadang
sepuh maupun kadang enom ya bisa memahami apa yang menjadi penjelasan saya. Kalau jenengan masih penasaran ya monggo telepon saya atau komentar di kolom komentar YouTube saya ya. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya, ya supaya saya lebih bersemangat ya untuk terus berkarya. Ya. Kan subscribe dan like itu kan nggak bayar. Dan itu sangat menguntungkan loh. Ya, karena setiap kali saya upload apa yang saya jelaskan tentang ilmunya Putra Romo ini, nanti jenengan bisa pahami di YouTube saya. Saya akan bahas terus masalah ilmunya orang-orang, masalah ilmunya Kanjeng Romo Sejati sampai ya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nanti saya jelaskan semuanya. Dan kalau jenengan kangen dengan wejangan-wejangan kejawen saya, jenengan bisa ya datangin TikTok saya ya. Ya, TikTok saya namanya Sinamaran Cahyo. Nah, di situ nanti saya nggak bahas ilmunya orang-orang Putra Romo, tapi saya membahas semua ilmu-ilmu kejawen yang selama ini saya pelajari dari Romo-Romo ageng saya, dan juga saya mix dari Romo Ajengan ya, ilmunya orang Islam Nusantara ya. Cukup ya saudaraku ya. Ya, saya harap ada lagi pertanyaan ya seperti Mas ini ya yang berani nelpon saya terus minta tolong sama saya untuk membahas masalah kiblatnya orang-orang Putra Romo itu kayak gimana ya. Mungkin salah satu dari jenengan di luar sana yang merasa Putra Romo juga bisa tanya, mungkin dengan pertanyaan yang lain lah tentang apa yang berhubungan dengan ilmunya orang Putra Romo ya. Ya. Kalau jenengan memang orang-orang Putra Romo ya. Cukup ya saudaraku ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.